Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang SP keluarga terhadap pasien harga diri rendah. Baiklah, video ini akan ditampilkan oleh perawatnya yaitu Anissa Rayu dan pasiennya dengan Aila, sedangkan kepala keluarga atau ayahnya Laisat dan ibunya adalah Riki, sedangkan Aziza sebagai adiknya dan saya sendiri sebagai abangnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya perawat Anissa Rahayu Mutiara Fitri. Saya senang dipanggil Lisa. Di sini saya perawat melakukan kunjungan rumah ke rumah Bapak dan Ibu. Kalau saya boleh tahu di sini kepala keluarganya siapa ya Bapak dan Ibu? Ya, saya kepala keluarganya, Bu. Oh, Bapak. Kalau saya boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Isat, Bu. Bapak Isat. Jadi Bapak kepala keluarganya ya Pak? Iya, Bu. Karena nanti saya akan beberapa kali ke rumah Bapak nih Pak. Jadi lebih baik mungkin sepertinya saya kenal dengan anggota keluarga Bapak. Mana tahu nanti Bapak tidak di rumah kan? Jadi anggota keluarga Bapak sudah tahu sama saya. Siapa? Kalau saya boleh tahu siapa aja sih Pak anggota keluarga Bapak? Bisa Bapak kenalkan sama saya? Baiklah, Bu. Ini istri saya, Bu. Ini anak pertama saya, Bu. Ini anak kedua dan ini anak ketiga saya, Bu. Jadi ada 3 ya Pak anak Bapak. Jadi kan saya sudah kenal nih sama keluarga Bapak semua, sama istri Bapak dan anak Bapak. Jadi saya di sini kan Pak dari puskesmas. Saya ke sini karena dari Bapak sendiri dan keluarga dan dari kader Bapak ada keluhan nih, dan Ibu dan keluarga semua ada keluhan tentang anak Bapak. Kalau saya boleh tahu apa saja sih keluhan Bapak sama Ibu tentang anak Bapak? Oh, saya merasa sedih melihat anak saya. Dia suka mengurungkan diri, Bu. Anak Ibu yang mana? Kan anak Ibu ada 3. Oh, anak saya yang nomor 2, Bu. Yang namanya Aila ya Bu. Jadi suka mengurungkan diri. Oh, kalau di rumah biasanya Aila sama Ibu aja. Enggak juga, Bu. Ada juga adiknya sama kakaknya yang Jadi semua juga sering kan berhubungan sama Aila. Iya. Kalau menurut adik gimana? Apa sih yang adik rasakan dengan kakak Ailanya? Begini Bu, biasanya kan saya sekawan dengan kakak Bu. Sekarang tuh kakak tuh lebih suka diam. Kadang biasanya sebelum hidup tuh ngobrol-ngobrol, kadang dia nggak ada lagi kayak gitu Bu. Dia suka sendiri, kadang suka sendiri, kadang diajak bicara kan dia nggak mau Bu. Begitu ya. Jadi udah lama ya kayak gitu. Ya lumayan lama lah Bu. Lumayan ya. Kalau menurut berarti ini abangnya Aila kan? Iya, Bu. Kalau menurut abangnya gimana nih? Apa sih yang kelihatan terjadi sama Aila? Saya sebagai abangnya merasa sedih ya, Bu. Karena biasanya Aila ini orangnya ceria, Bu. Sering ajak bicara gitu, bermain. Orangnya tuh asik sebenarnya, Bu. Tapi karena sudah beberapa minggu ini keadaan Aila gitu membuat kami terpukul ya, Bu, gitu. Jadi keluarga pun juga merasakan ya perubahan Aila. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Apa yang terasa perubahan sama Ailanya Pak? Ya, perubahannya sama seperti yang dibilang anak saya tadi, yaitu dia lebih suka menyendiri. Kadang diajak ngobrol tidak mau seperti biasa lagi. Baiklah. Setelah saya mendengarkan tadi ada banyak sekali ya keluhan Bapak dan Ibu tentang Aila. Baiklah kan, tadi kita sudah membahas kan keluhan Bapak dan Ibu tentang Aila. Jadi bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang untuk membahas sebenarnya sih apa sih yang terjadi sama Aila, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita bisa membuat Aila kembali lagi seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya dan adik mau kita berbincang-bincang dulu? Mau Bu? Bagaimana habisnya waktu kita membicarakan hal ini? Sekarang Ibu aja Bu. Saja 10 menit aja gimana? Nggak apa-apa Bu. Gak apa. Aila mau kita bincang-bincang dulu Aila 10 menit aja. Mau ya? Jadi langsung aja ya kita. Kan tadi kan udah dengar nih dari Bapak sama Ibu semua keluhannya. Sekarang kita tanya sama Aila, apa sih yang terasa sama Aila sampai terjadi perubahan kayak gitu sama Aila? Pak, Bu. Aila, kan tadi saya udah kenalkan diri nih. Saya perawat Nisa. Saya di sini mau bicara, mau ngobrol sama Aila, sama keluarga Aila ya.
Ayla umurnya berapa sekarang nih? 19 tahun. Jadi Ayla umurnya udah 19 tahun ya. Apa sih yang Ayla rasakan sekarang? Merasa tidak berarti, Tidak berarti. Lalu apa lagi? merasa bosan, Merasa bosan. Lalu apa lagi? tidak berguna di dalam keluarga. Tidak berguna ya. Itu tadi kan Ayla udah dengar juga kan yang tadi dibilang adik Ayla, papa Ayla, mama sama abangnya. Ayla jadi berubah sekarang ya. Jadi itu penyebabnya karena Ayla merasa tidak berarti, tidak berharga, merasa bosan ya. Penyebabnya apa? Karena Ayla di keluarga kan keluarganya ada nih rame, ada papa, mama, ada adik, abangnya juga. Apa sih yang penyebabkan jadinya Ayla merasa kayak gitu? Karena tidak ada terwujud keinginan orang tua. Tidak terwujud keinginan orang tua. Lalu Lalu orang tua selalu banding-bandingkan Ayla sama adik dan kakak. Terus harapan orang tua selalu tinggi buat Ayla. ya karena itu ya Ayla merasa tidak berharga, tidak berarti karena orang tuanya lebih membanggakan adiknya ya. Iya. Untuk itu ya. Nah, jadi sekarang kita cerita lagi nih ya sama mama sama papa sama adiknya ya. Bapak dan ibu kan sudah dengar tadi kan dari yang menyampaikan Ayla itu merasa dia tidak berarti, tidak berharga, dan merasa bosan juga. Hal ini kalau kita lihat bisa dinamakan dengan harga diri rendah. Dan ini biasanya jika tidak ditangani dengan baik akan berakibat lebih buruk lagi. Kalau sekarang Ayla cenderung diam dan tidak bisa, malahan kata-katanya sudah mulai kurang ya sama kita. Kalau kita tidak penanganan yang tidak baik, nanti bisa berdampak lebih buruk lagi. Kalau penyebabnya seperti yang tadi kan dibilang sama Ayla, dia merasa karena keinginan orang tuanya ya. Kalau boleh saya tahu nih dari bapak sama ibunya gimana, benar seperti itu? Yang sayangnya maunya Ayla itu seperti adiknya, Bu. Seperti adiknya ya. Jadi begitu ya Bu ya, penyebabnya tuh seperti tadi karena keinginan orang tua yang terlalu tinggi, nah sering dibanding-bandingkan. Bahkan banyak lagi lah penyebabnya Bu, salah satunya yang ada pada Ayla kan karena harapan orang tua yang terlalu tinggi. Lalu kalau menurut Bapak dan Ibu nih, apa aja sih tanda-tanda yang kelihatan harga diri rendah dari Aylanya? Ayla kan dia nggak mau bersosialisasi sama kami, Bu. Dia lebih suka ngurung diri di kamarnya, Bu. Sendiri. Kalau sama adiknya kan tiap malam nih bareng kan sama Ayla. Kalau menurut dia apa sih kelihatan tanda-tanda harga diri rendah sama kakaknya ini? Kadang kakak tuh suka minder Bu dengan adiknya Bu. Seperti sebenarnya saya lebih giat dalam belajar apa itu, nanti papa sama mama saya bangga. Kadang dia suka lebih membanggakan saya, kadang di depan kakak. Dengan itu mungkin kakak lebih terpukul, jadi lebih menghindar, lebih menyendiri, kayak gitulah Bu di rumah. Jadi jarang ngobrol sekarang sih Bu. Tapi kan dia masih kalau ngobrol kurang kali ya, kata-katanya juga kurang ya. Kurang sekali Bu. Kalau menurut abangnya nih apa aja sih tanda-tanda harga diri rendah yang kelihatan sama Ayla tadi? Kalau menurut saya ya itulah sama dibilang sama adiknya itu yang itu dia tuh sekarang sering minder, diajak bicara pun dia sering diam, nganggu-nganggu aja, nggak mau dia mata-mata sama saya. Iya betul sekali nih yang udah dibilang sama bapak sama ibu tadi. Tanda-tanda dari harga diri rendah itu sendiri kelihatan dari tadi mata-matanya kurang, mengatakan dirinya tidak berharga, merasa bosan, bahkan bicara pun sekarang ada suaranya lemah ya, nggak kayak biasanya. Nah, itu ya dinamakan harga diri rendah, dan penyebabnya tadi karena harapan keluarga yang terlalu tinggi. Mungkin ibu dan bapak sebaiknya juga lebih memperhatikan Ayla lagi, karena di sini kan Ayla juga membutuhkan perhatian bapak dan ibu ya. Sekarang kita akan membahas lagi nih bapak sama ibu, bagaimana sih cara merawat Ayla agar dia bisa lagi nih kembali ke kepercayaan dirinya seperti dulu. Kan cara merawat Ayla yaitu dengan menggali lagi apa sih aspek-aspek positif dalam diri Ayla. Bapak dan ibu kan tahu nih
di rumah, merapikan tempat tidur, merapikan tempat tidur, satu lagi apa? memasak. Memasak. Nah, jadi kan tadi udah ada 4 tuh bapak sama ibu, ada merapikan tempat tidur, menyapu, mencuci piring, sama memasak. Nah, jadi di sini bapak ibu bantu Ayla untuk melakukan itu, sama keluarga semua juga memberikan pujian kepada Ayla. Apapun yang Ayla lakukan, Ayla harus diberi pujian, karena sekarang kan kita sudah lihat Ayla itu mengalami harga diri rendah. Jadi sekarang ini dibutuhkan peran kita agar dia tuh bisa kembali merasakan bahwa dirinya itu berguna, dia itu dapat menemukan aspek positif dalam dirinya. Kita katakan dengan dia yang lakukan, Ayla bisa melakukannya. Banyak hal yang bisa Ayla lakukan, bukan mengatakan dengan kata-kata negatif sehingga dia merasa rendah diri lagi. Bagaimana Bapak dan Ibu mengerti apa yang saya ucapkan tadi? Mengerti. Jadi gini ya Bu, kalau misalnya dia lagi murung, Bu, bisa kita lakukan aktivitas yang seperti Iya, betul sekali Ibu. Jadi kan jika dia murung sama dia sudah menyendiri, kita ajak dia lagi melakukan aktivitas, misalnya Anda sini kita rapikan tempat tidur atau apa saja, kan nanti kan dia jadi bersemangat, kita temani, kita beri dia pujian. Jadi kan tadi ada 4 kegiatan yang Bapak Ibu. Ayla udah punya kan jadwalnya kapan saja kegiatan itu dilakukan. Kalau merapikan tempat tidur itu kapan aja di jadwalnya Ayla? Pagi setelah tidur, setelah bangun, Lalu pada siang hari. setelah bangun tidur siang ya. Nah, jadi nanti kan Ayla tuh akan merapikan tempat tidur pagi hari setelah dia bangun tidur, dan siang hari setelah bangun tidur siang. Di situ jika Bapak Ibu atau adiknya di rumah temani Ayla dan beri pujian. Sekarang bagaimana kalau kita berlatih bagaimana sih memberikan pujian kepada Ayla? Kalau menurut Ibu bagaimana caranya? Kalau menurut saya, misalnya dia telah selesai melakukan kegiatan itu, saya bilang bagus Ayla, kamu sudah bisa membersihkan tempat tidurnya. Ya betul sekali Ibu, seperti itu. Jadi setelah Ayla selesai melakukan tempat tidur, kita katakan jadi sekali Ayla bisa, kan masih banyak hal yang bisa Ayla lakukan, apalagi rapikan tempat tidurnya sekarang. Jadi selalu berikan Ayla itu pujian sehingga dia merasa bahwa banyak lagi hal-hal yang bisa Ayla lakukan. Nah sekarang kan sudah tahu apa aja hal-hal positif Ayla, apa yang harus diperhatikan dan bagaimana caranya memberi pujian. Ada yang mau Bapak dan Ibu tanyakan mengenai Ayla? Tidak ada. Kalau ada gimana? Ada Bu? Nggak ada. Kalau abangnya? Sama aja lah. Sama aja ya. Baiklah nih, udah selesai kan kita bahas tentang penyebab dari kenapa Ayla seperti ini sekarang, apa yang bisa tanda-tandanya, apa namanya yang terjadi sama Ayla sekarang. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu semua setelah kita membahas ini? Senang Bu, karena sudah tahu dengan keadaan anaknya, bisa menghadapkan anaknya supaya tidak murung lagi Bu. Tidak murung lagi ya. Kalau Ayla sendiri gimana nih perasaannya sekarang? Lumayan senang nggak Kak? Lumayan. Tuh Ayla masih banyak kan ya sayang sama Ayla, ada mamanya, papanya, apalagi adiknya terus sama jam malam kan? Masih banyak yang masih sayang sama Ayla, masih perhatian sama Ayla ya. Tadi kita udah bahas tentang cara memberikan pujian ya Bu. Apa aja sih yang tadi kita bahas, bisa Ibu dan Bapak ulang lagi? Bisa Bu. Kalau Ayla kan dia ada 4 kegiatannya Bu yang saya lakukannya, seperti merapikan tempat tidur, memasak, menyapu, mencuci piring Bu. Terus kalau telah dilakukan kegiatan, bisa kita berikan ucapan Bu, Berikan pujian kepada untuk mensupport kakak agar kakak tidak seperti biasa lagi, bisa bangkit lagi. Ya betul sekali, udah tahu ya Ibu sama adiknya juga. Sekarang kan tadi Ibu udah bisa nih praktekin cara memberikan pujiannya. Sekarang kita minta Bapaknya lah, gimana sih cara memberikan pujian kepada Aylanya? Baiklah, caranya yaitu apabila Ayla bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, maka diberikan pujian yang positif buat dirinya agar percaya dirinya makin meningkat.
Iya, bagus sekali Bapak. Jadi semuanya sudah tahu ya gimana cara memberikan pujian, apa yang harus diperhatikan sama Ailanya ya. Ailanya juga, Aila harus rajin melakukan apa yang sudah ada di jadwalnya ya Aila ya. Dan Ibu juga terus pantau jadwal kegiatan Aila, apakah selalu dilakukan, kalau bisa selalu dilakukan kan. Jadi kan Aila membutuhkan perhatian dari keluarga. Baiklah, sekarang karena waktu kita kan tadi janjinya 10 menit nih Bapak Ibu, sekarang sudah 10 menit. Sekarang saya mau pamit dulu, saya mau kembali ke puskesmas. Besok kita ketemu lagi ya Bapak Ibu, kita akan membahas cara yang kedua untuk merawat Aila. Dimana kita bertemunya besok Bapak Ibu? Di sini saja. Jam berapa ya Bapak sini? Seperti ini saja. Baiklah, sekarang saya mau pamit dulu, dan untuk kegiatan yang keduanya besok tentang mencuci piring ya Bapak Ibu ya. Mohon disiapkan besok alat-alatnya